Oke, selamat siang semuanya. Ini saya taking videonya siang, jadi saya menyapa kalian dengan ucapan selamat siang. Jadi, ini kita akan masuk ke objektif 5 hari ini. Dan objektif 5 ini sedikit berbeda dengan objektif 4 kemarin. Kan kalau di objektif 4, saya minta kalian untuk mengerjakan soal yang saya kasih, termasuk instruction-nya akan langsung dikerjakan sendiri, sambil saya koreksi ketika kalian mengerjakan. Nah, untuk objektif 5, ini saya sendiri yang akan memberikan instruction ke kalian, jadi kalian nanti menyimak, dan nanti kalian akan mengikuti instruction yang saya lakukan. Bagaimana melakukan instruction yang saya lakukan. Oke, jadi nanti kalian akan menerima objektif 5, ada 3 file, ada Word 51, kemudian ada, ada Word 52, ada Word 53, dan ada satu gambar, kalau nggak salah, ya, gambar Word 53B. Jadi ini kalian nanti akan menerima 3 file ini. Nah, 3 file ini lah yang akan kita kerjakan. Gitu ya. Nah, jadi kita ke 51 dulu. Ini adalah teks pertama ini adalah file pertama yang perlu kalian kerjakan. Nah, jadi nanti kalian akan menerima instruction-nya juga. Sorry ya kalau misal ada suara motor dan lain sebagainya yang terlalu keras, karena ini saya taking videonya di luar. Oke, jadi ini ada teks tentang Snow White and Rose Red. Snow White, Putri Salju. Terus ini adalah instruction-nya. Objektif 5, kita akan membahas tentang insert and format objects. Jadi kita akan belajar bagaimana menyisipkan dan memformat objects yang ada di Microsoft Word. Gitu ya. Kita mulai dari yang teks pertama, teks 1, inserting a text box. Jadi menyisipkan text box. Yang pertama, insert a text box, kemudian menyisipkan sebuah text box. Text box-nya ditaruh di below the last paragraph in the last page. Jadi ditaruh di bawah paragraf terakhir yang ada di halaman terakhir. Kemudian text box-nya bentuknya itu banded quote, dan instruction berikutnya, cut the last paragraph of the document and paste inside the text box. Jadi kalian diminta untuk meng-cut, memotong paragraf terakhir yang ada di dokumen dan mempastenya, memindahkannya di dalam text box. Kemudian position in line with text. Ya, langsung aja ya. Ini untuk yang Word 51 nanti ada 5 halaman, dan karena kalian itu diminta untuk menyisipkan text box di paragraf terakhir di halaman, kita ke di paragraf terakhir dokumen ini. Berarti kita ke halaman terakhir, halaman 5. Terus kita ke bawah paragraf terakhir. Ini ya, di bawahnya udah nggak ada lagi, kita udah di akhir halaman, page 505. Jadi di bawah paragraf terakhir sendiri, kalian klik enter. Terus insert a text box, kalian ke tab insert. Jadi ini ada tab file yang ada backstage view-nya. Terus ada tab home, default tampilannya. Terus kalian ke insert. Nah, terus setelah itu kalian ke text box. Jadi insert, kemudian text box itu ada di ribbon yang text. Ya, ke text box. Text box-nya yang diminta adalah banded quote. Jadi kalian klik banded quote. Nah, kan muncul nih. Jadi instruction yang text box, banded quote, udah selesai kita kerjakan. Kemudian yang instruction berikutnya, cut the last paragraph, potong paragraf terakhir yang ada di dokumen, dan pindahkan, paste inside the text box, dan pindahkan ke dalam text box-nya tadi. Kalian ke paragraf terakhir, yang ini, yang the brothers Grimm, bla bla bla, hingga kalimat terakhir, they have been an essential ingredients of children's reading ever since. Kalian blok tinggal klik kiri, terus kalian tahan ya sampai paragraf terakhir. Terus karena diminta cut, kalian balik ke home, tab home yang ini, terus kalian ke clipboard. Ingat, cut-nya di sini pakai cut yang manual. Jadi kalian tidak cut pakai shortcut dengan Ctrl X, atau kalian pakai cut yang klik kanan terus cut. Bukan kayak gitu. Jadi kalian ke home, terus setelah ke home, kalian ke clipboard. Nah, clipboard ini kalian pilih cut. Pilih cut, terus kalian paste, kalian paste, kalian pindahkan di dalam text box-nya.
Ya, di dalam sini, terus kalian ke home lagi, clipboard, terus paste. Nah, kan udah terpindah nih teksnya. Terus yang terakhir, diminta memformat posisinya, position inline with text. Ini ya. Jadi, kalian klik keluar untuk yang text box-nya, nanti akan muncul tag baru yang namanya itu shape format. Ini ya, shape format kalian pilih, nanti di bawah shape format itu ada insert shapes, ada shape styles, ada word art styles, ada text, ada accessibility, arrange, dan size. Nah, ini diminta kita mengubah position. Position ini ada di arrange. Arrange, kalian pilih position, terus kalian pilih inline with text. Kalau saya ini ada di atas sendiri ya, inline with text. Jadi kalian bisa klik ini kalau emang udah muncul, atau kalian ke more layout options. Nah, terus kalian ke text wrapping. Nah, yang dipilih wrapping style yang inline with text. Ya. Terus kalau udah oke. Nah, ini. Ini yang untuk text 1 kita udah selesai. Kemudian kita ke text 2. Text 2 itu inserting a shape. Jadi diminta menyisipkan sebuah bentuk. Shape itu bentuk. Terus to the right side of the first paragraph. Di sisi sebelah kanan paragraf pertama. Jadi nanti kita ke paragraf pertama di dokumen yang Word 51. Terus basic shapes yang diminta ukurannya itu bentuknya sun, bentuk ukurannya itu sun, matahari. Terus nanti wrap text-nya diminta true. Terus shape effect, efek untuk bentuknya itu nanti shadow, offset, center. Oke, kita ke halaman pertama dulu karena yang diminta untuk di insert shape itu di sisi kanan paragraf pertama. Nah, ini ya. Jadi ini paragraf pertamanya, there was once a poor widow, bla bla bla, hingga nothing to do. Nah, kalian letakkan kursor kalian di belakang to do-nya, di akhir paragraf pertama. Terus kita ke insert. Nah, insert nanti kan ada pages, ini udah diajarin dari objektif 1 atau objektif 2, tables, ini objektif 3-nya kita. Terus kalian cari yang di illustrations. Di illustration nanti isinya ada pictures, ada shapes, ada icons, ada 3D models, kemudian ada smart art, ada chart, kemudian ada screenshot. Nah, ini yang kalian pilih adalah shapes. Shapes, kalian cari basic shapes, ini ya di sini. Terus kalian cari yang sun. Sun, matahari. Nah, ini ya yang bentuknya kayak matahari. Kalian klik. Terus kalian gambar di sini aja deh, di sebelah kanan teksnya. Nah, udah muncul teksnya, terus kita, kalau nanti teksnya shape-nya itu udah muncul, nanti akan muncul lagi tab baru yang namanya itu shape format. Nah, terus untuk wrap text itu nanti kita cari di shape format, terus kalian ke arrange, yang ini ya, yang tadi kalian mau wrap text itu, terus di bagian wrap text kalian cari yang true. True di saya di sini udah ada, kalau nggak ada ya berarti kalian ke more layout option. True tinggal diklik. Nah, teksnya berubah kan posisinya. Terus yang terakhir ini adalah shape effects, shadow, offset, center. Jadi shape effects itu masih sama di tab shape format. Terus kalian ke yang shape styles yang ini, sebelahnya insert shapes. Kan di situ ada yang namanya shape effects. Ini ya. Shape effects kita klik. Yang diminta adalah shadow, kita ke shadow. Terus offset center. Nah, ini. Ya. Offset center itu ada di outer. Kalau saya di tengah-tengah outer ini. Jadi ini offset center, tinggal kalian klik. Terus udah jadi teks 2-nya udah selesai. Gitu ya. Terus kita ke teks berikutnya, teks 3, itu insert and modify smart art. Jadi kita menyisipkan dan memodifikasi smart art. Ya, menyisipkan dan memodifikasi smart art. Kita menyisipkan dan memodifikasi di mana? Kita taruh di bawah paragraf pertama. Smart art grafiknya itu adalah continuous block process. Terus
nanti blok prosesnya sebagai konten, jadi sebagai isi, nanti kita bisa mengisinya, bisa mengisi di konten-konten itu. Shapes-nya nanti bentuknya ada 5, terus height itu panjangnya 7,5 cm, width itu lebarnya itu dia 16,5 cm. Nah, jadi kita ke insert. Oh, ini kan yang diminta di bawah paragraf pertama. Jadi di akhir paragraf pertama, kalian tekan enter dulu. Nah, ini kursornya kan pindah nih ke bawah. Terus kalian ke tab insert, terus kalian ke illustrations, terus setelah itu kalian ke smart art. Nah, nanti akan muncul apa ya? Akan muncul dialog box kayak gini, choose a smart art graphic. Ini yang diminta kan continuous block process. Jadi kita ke bagian proses, ini ada all, ada list, ada proses, cycle, dan lain sebagainya. Kalian klik yang proses. Setelah itu kita cari yang continuous block process. Ini tinggal kalian preview, nanti muncul nama. Ada basic process, step up process, step down, accent process, picture accent process, alternating flow, kemudian increasing cycle process, ada pipe process. Nah, ini yang continuous block process setelah ketemu. Nah, ini ya, jadi nanti continuous block process itu gambarnya akan seperti ini. Terus kalau udah kalian oke kan? Ini muncul ya. Kan ini kotakannya itu baru ada 3, padahal kita diminta 5. Berarti kalian ke bawah ini, nanti akan muncul ini ya, text pen. Kalau misal text pen kalian nggak muncul, berarti nanti smart art-nya kalian klik, kalian ke smart art design, terus kalian ke create graphic, terus diklik yang text pen-nya. Nah, ini. Terus kalian klik aja di teks yang bawah sendiri, terus kalian enter. Ini ya, teksnya jadi 4, kalian enter lagi. Nah, jadi 5. Oke, terus kita ke height dan width. Height dan width ini kita bisa nyari di format. Jadi masih diklik, si smart art-nya kalian klik, terus nanti akan muncul tab yang namanya itu format di atas. Nah, ini format ini kita klik aja. Terus format itu kita disuruh ngubah height dan width. Height dan width itu ada di size, di sini ya, di sisi sebelah kanan. Height itu panjangnya itu 7,5 cm. 7,5. Kalau di saya, karena satuannya itu inci, jadi saya harus ngetik sentimeternya itu secara manual. Kalau kalian satuannya udah sentimeter, kalian tinggal ketik 7,5 kayak gitu bisa. Dan diperhatikan, kalau saya kan membaca komanya itu, Ini di blok semua, tapi saya yang terblok hanya yang terakhir. Kita ke format ya, kita ulangi. Harap diperhatikan ya, kalau kadang laptop atau komputer itu membaca komanya itu dengan titik. Jadi tidak dengan tanda koma, tapi dengan tanda titik. Nah, sama seperti saya, laptop saya itu koma itu membacanya dengan titik. Jadi saya ngetiknya 7.5 spasi cm. Terus untuk yang width, yang lebar juga sama. Saya nanti akan mengetiknya 16.5 spasi cm. Nah, ini di sini bisa kalian lihat, kalau punya saya, size untuk width sama height-nya, dia otomatis akan terconvert menjadi inci. Karena memang default-nya punya saya itu inci. Ini ya, kalau kalian udah tadi ngetik 7,5 sama 16,5, kita teks 3-nya udah selesai. Gampang ya? Gampang banget lah Microsoft Word ini. Nah, oke, kita ke teks 4, ke teks berikutnya, modify smart art, atau memodifikasi smart art. Nah, yang instruction berikutnya, smart art created in the previous text. Berarti kita memodifikasi smart art yang sebelumnya kita kerjakan di teks 3, previous text, teks sebelumnya, berarti itu tugas yang ketiga. Kemudian ini fill each block process, isi masing-masing proses blok yang tadi dengan tulisan P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian setelah itu, setelah kalian ngetik semua tuh P1 sampai P5, instruction yang berikutnya itu adalah move P2 block to the right side of P4 block. Jadi kalian diminta memindahkan P2, tulisan yang P2,
ke sebelah kanan, to the right side, sisi sebelah kanan dari blok P4. Gitu ya. Kita ketik dulu. Jadi kalian bisa mengetik di sini, di text pen, atau kalian bisa ngetik langsung di sini. Nih, misal kalian mau ngetik langsung di sini bisa, P1, terus di sini P2, kayak gitu bisa. Atau kalian mau memunculkan text pen, ini juga bisa. Ngetik di sini, ini P3, terus, P3. Sorry, P3-nya tulisannya kok. P3, P4, dan P5. Nah, udah selesai ya yang instruction untuk fill each block process. Kita udah mengisi semua blok proses dengan tulisan P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, sekarang kita pindahkan yang P2 ke sebelah kanan P4. P2, kita klik dulu P2 di sini di text pen. Terus untuk memindahkan, kalian bisa menggeser manual, tapi kalau digeser manual, nanti kalian harus memindahkan yang lainnya juga manual. Jadi misal gini, P2 nih, kita klik, terus kalian klik dan kalian tahan sebelah kanan P4. Nah, jadi berantakan nih, nanti kalian harus menggeser P3 dan P4-nya. Nah, jadi kita pakai di sini aja. Kalian nanti klik si Smart Art-nya, kalian ke tab Smart Art Design, terus nanti kalian ke bagian yang Create Graphic. Ya, Create Graphic, di sini ada Add Shape, Text Pen, Right to the Left. Ini kalau kalian misal mau nyoba efeknya seperti apa, kalian tinggal klik aja. Promote itu ke sebelumnya, promote itu ke atas, demote itu ke bawah, move up itu ke atas, move down ke bawah. Jadi ini kita klik untuk yang P2-nya, terus karena diminta untuk ditaruh di sebelah kanan P4, P4 itu di bawahnya P2, berarti kita klik yang move down. Klik sekali, dia masih di antara P3 dan P4 ya, belum ada di sisi kanannya P4, berarti kita move down sekali lagi untuk P2-nya. Nah, gini. Jadi urutannya, yang tadinya P1, P2, P3, P4, dan P5 berurutan, terus sekarang urutannya itu jadi P1, P3, P4, P2, baru setelah itu P5. Gitu. Selesai untuk text 4, kita ke text 5, ke tugas yang kelima. Jadi text 5 masih sama, modify Smart Art, tetap memodifikasi Smart Art. Terus ini Smart Art yang sudah dibuat di tugas sebelumnya. Berarti ini adalah Smart Art di tugas yang keempat. Kalian disuruh mengatur text wrapping-nya jadi true, horizontal alignment-nya dia right relative to margin. Di sisi sebelah kanannya margin. Vertical absolute position. Posisi dia secara vertikal, yang absolut, jadi yang mutlak. Ditaruh 1 cm di bawah margin. Margin adalah batas kertas. Ya. Oke, jadi untuk mengerjakan teks 5, kita klik dulu Smart Art yang udah kita kerjakan dari text 4. Terus untuk memodifikasi Smart Art, ini kan diminta text wrapping ya. Text wrapping itu ada di tab Format. Terus kita ke Arrange, text wrapping, ini ya, yang wrap text, diminta true, kita klik. Terus horizontal alignment ini ada di align, masih di arrange ya. Jadi tab Format, kemudian kalian ke Arrange, ke Align. Nah, ini di sini kan ada macam-macam nih, ada align left, align center, align right, dan lain sebagainya. Ini diminta horizontal alignment-nya itu right relative to margin. Jadi kita aktifkan dulu align to margin-nya. Ini udah tercentang. Kita pilih yang align right. Nah, jadi dia geser ya. Align right relative to margin. Terus itu diminta lagi yang align vertikal, yang untuk vertikal absolute ini. Yang ini. Vertical absolute position, ini 1 cm di bawah margin. Jadi masih di align. Terus kita coba kita ke sini dulu.
Oke, ini untuk yang vertical absolute position, ini 1 cm di bawah margin. Ini, jadi kalian kan tadi udah mengerjakannya horizontal alignment, opsinya langsung ada ya, di align, terus tinggal kalian klik yang horizontal, harusnya tadi distribute horizontally. Jadi kalau nggak kita back aja biar sekalian ya. Ini udah true. Jadi ini biar sekalian ya horizontal alignment dan vertical absolute position. Ini kita ke size aja. Jadi di bawah size ini ada advanced layout yang size. Ini kalian klik. Nah, ini nanti akan muncul kayak gini untuk yang horizontal alignment dan yang vertical absolute position. Ini letaknya ada di position ya, bukan di size. Jadi kalau default ketika kalian buka, ini akan munculnya itu di size. Nah, ini kalian klik layout yang position. Terus tadi kan diminta kan horizontal alignment, dia right, kanan. Terus relative to margin. Kita ganti. Terus ini untuk vertikal, yang vertikal dia absolute position. Jadi ini vertikal ya, ada alignment, ada absolute position, ada relative position. Absolute position-nya 1 cm. Sama seperti tadi, jadi saya ketik manual 1 spasi cm, cm, kayak gitu. Di bawah margin. Below, ini kan masih paragraf. Ini kita ganti margin. Tuh, kalau udah sesuai, terus kita oke. Jadi dia ada di sini. Dia pindah ke atas, jaraknya sekitar 1 cm dari margin atas. Terus dia horizontal alignment, dia ada di sebelah kanan. Sebelah kanan margin, karena tadi horizontal alignment-nya udah right relative to margin. Ya, oke, untuk teks 5 kita selesai. Teks 6, inserting a picture. Jadi kita diminta menyisipkan gambar. Inserting a picture, itu menyisipkan gambar. Terus ini, gambarnya itu diminta untuk disisipkan di antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Ini yang diminta kan Word 53A. Jadi kita udah nggak di 51 lagi. Ini ya, picture file-nya, ini Word 53B, terus height-nya itu 12 cm. Oke, ini kita close dulu. Kalau kalian auto save-nya belum aktif, kalian harus save manual. Kalau punya saya kan auto save-nya otomatis, jadi saya nggak perlu nge-save lagi. 53A. Nah, ini adalah file dari 53A. Ini the frog prints. Ini ada 2 halaman. Terus kalian diminta tadi apa? Oh, menginsert, menyisipkan gambar di antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf pertama yang ini ya, yang one fine evening, bla bla bla, terus that I have in the world. Terus paragraf kedua itu yang while she was speaking, bla bla bla, hingga yang but she did not stop to hear a word. Jadi kalian taruh kursor kalian klik aja di belakang kalimat yang and everything I have in the world, terus kalian tekan enter. Jadi kursornya ada di antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Terus ini diminta menyisipkan gambarnya yang judulnya itu adalah Word 53B JPG. Itu ya, height itu panjangnya 12 cm. Jadi kita ke insert lagi. Insert, kita ke illustrations, terus kalian pilih pictures. Ini. Nah, ini ada opsi this device, berarti dari perangkat ini, karena saya pakai laptop, berarti dari laptop. Kalau misal kalian pakai komputer, berarti dari komputer kalian. Terus ada stock image, ini adalah gambar-gambar yang memang sudah disediakan di perpustakaan gambarnya Word, kayak gitu bahasa gampangnya, atau online pictures. Jadi kalian bisa browsing gambar. Ini ya, karena kita udah punya gambarnya yang Word 53B JPG, jadi kita klik aja yang in this device. Terus kita cari kalian nge-save-nya di mana. Tadi kalau saya nge-save-nya di sini, di Objective 5. Nah ini, Word 53B JPG ya. Kita klik, gambarnya kita klik, terus kita klik insert. Nah, kan muncul nih gambarnya.
Terus kita diminta untuk mengatur height-nya. Kita diminta untuk mengatur panjangnya. Panjangnya diminta untuk mengatur jadi 12 cm. Jadi kita klik gambarnya, gambar yang tadi kalian sisipkan, terus kalian ke picture format, di tab picture format ya. Kalau kalian nggak klik gambarnya, picture format nggak akan muncul. Nah, ini, saya kan nggak klik gambarnya nih, yang tab picture formatnya hilang. Tapi ketika saya klik gambarnya, picture formatnya akan muncul. Kalian klik picture formatnya, terus kita ke size, ke ukuran, terus ini diminta height-nya itu jadi 12 cm. Kita ketik 12 cm, terus kalau udah kalian tekan enter. Nah, ukurannya jadi kecil kan, jadi nggak sebesar yang tadi. Gitu. Oke, kita ke text 7, teks yang ke-7. Text 7, modifying the text wrapping and position of the picture. Kita diminta memodifikasi text wrap, jadi text wrap itu teks di sekitar gambarnya, dan posisi gambarnya, position of the picture. Ini ya, apply to the picture of little princess with blue gown. Diaplikasikan, diterapkan pada gambar putri kecil dengan gaun biru. Putri kecil gaun biru kan berarti ini, yang tadi kita sisipkan di teks sebelumnya. Ini ya, wrap text-nya itu true, terus horizontal alignment-nya left, relative to margin, jadi nanti gambarnya itu akan ada di sebelah kanan, sebelah kiri margin, left itu kiri. Vertical alignment, centered, relative to margin. Jadi kalau dari sisi vertikal, nanti gambarnya itu akan ada di tengah-tengah. Oke, jadi kita klik gambar, kita ke picture format, karena wrap text itu ada di arrange, kita ke arrange, kalian klik wrap text, ini ya, kalian cari yang true, nih, kalian klik, nah, teksnya jadi berubah kan? Terus kita ke horizontal alignment dan vertical alignment. Sama ya, kalian bisa ke align yang ini, tapi untuk detail, ini ada di sini. Jadi kalian klik tanda panah aja yang isinya advanced layout size. Kalian klik itu, terus kita ke position. Horizontal alignment, dia mintanya left, udah aktif di left. Relative to margin, yang tadinya kolom kita ganti margin. Terus vertical alignment, center, alignment-nya kita klik dulu. Vertical alignment, center, di tengah-tengah. Centered-nya kita klik. Terus relative to margin, ini masih relative to page. Kita klik lagi, kita cari yang relative to margin. Udah semua sesuai ketentuan, terus kalau udah kita klik OK. Nah, ini ya, jadi dia ada di tengah-tengah dalam satu page, nanti dia akan ada di tengah-tengah itu dari sisi vertikal, vertikal itu atas ke bawahnya. Kalau dari sisi horizontal, horizontal itu yang menyamping kayak gini, dia ada di sisi sebelah kiri. Gitu ya. Oke, terus kita ke teks berapa lagi nih? Teks 7, kita ke teks 8. Inserting text from certain file. Jadi kita diminta menyisipkan teks dari file tertentu. Jadi udah ada file itu isinya teks, isinya tulisan, kita diminta menyisipkan. Disisipkannya di mana? Disisipkannya ya di sini. Gitu ya, kita masih di Word 53. Ini place text directly under the last paragraph. Jadi teksnya, tulisannya, kalian diminta untuk naruh di bawah paragraf terakhir. Sumber filenya dari mana? Ini dari Word 52, Word 52 docx. Oke, kita masih di 53, kita ke paragraf terakhir dulu. Paragraf terakhir yang tadinya hanya ada 2 halaman, sekarang jadi ada 3 halaman karena kita insert picture. Nah, ini paragraf terakhir yang apa ini? Yang they took leave of the king, bla bla bla, hingga kalimat terakhirnya and there they live happily a great many years. Itu ya. Kita taruh di bawah paragraf terakhir. Kita ke insert lagi, ke tab insert. Terus kalian, karena ini diminta untuk add file, berarti kita pilih yang ini, yang content, add from files. Kita klik yang tanda panah ke bawah. Nah, ini ada beberapa file yang sering dibuka. Ini adalah beberapa file yang akhir-akhir ini saya buka. Dari, mungkin saya nggak perlu jelasin ya, ini adalah file-filenya saya.
kalian langsung ke show more files aja. Kalian klik ini. Nah, terus nanti akan muncul insert from file di sisi sebelah mana ini? Sisi sebelah kanan. Ya, sisi sebelah kanannya saya. Yang diminta itu sumber filenya adalah word52.docx. Gitu ya. Ini file-file yang sering kita buka. Kalau misal nggak ada di sini, kalau kalian belum pernah membuka filenya, jadi seperti saya ya, ini karena file yang sering saya buka adalah ini, yang akhir-akhir ini saya buka adalah ini, jadi nggak ada word52.docx-nya. Jadi kalian ke tanda panah kecil ini, sebelahnya tanda silang, kan ini ada tanda panah kecil nih yang insert from file. Nah, sorry, kalian ke search ding, ke search. Ternyata nggak ada pilihan apa-apa selain close. Sorry, kalian ke search OneDrive and SharePoint. Kalian ke sini, start searching. Bentar, kalau saya ketik manual, dia mau muncul nggak ya? Ada nih Word 52. Ya, kalian tinggal searching aja berarti. Yang from file, saya ulang aja ya. Yang untuk teks berapa ini tadi? Teks 8, inserting text from certain file. Ini kalian ke insert, ini kan biasanya default di home nih. Kalian di paragraf terakhir dulu, sorry. Di bawah paragraf terakhir, terus kalian ke tab insert, terus kalian ke add from files, ini, diklik atau bisa tanda panah ke bawah ini. Kalian klik ini, nah, nanti kan akan muncul nih insert from file. Terus saya tinggal ketik aja sih nama filenya, itu adalah Word 52. Sorry. Word 5-2. Ini Word 51, Word 42, kita cari yang Word 52. Nah, ini yang Word 52 ini ya. Nah, ini. Terus file source-nya Word 52 ini, terus kita open in Word aja. Sorry, enggak ada. We couldn't find items in the file to insert. Enggak ada itemnya. Bentar, kalau gitu. Oke, ini saya ternyata ada salah. Yang text to file itu tidak add from files, tapi ternyata itu kalian nyarinya itu ada text from file sendiri. Yang sini. Oke, jadi saya salah ya. Kita ulang aja. Untuk yang teks 8 itu kalian ke insert, masih ke insert di sini. Terus setelah insert, kalian cari yang teks. Teks ini ya, ada di ribbon yang teks, yang tadi ada text box, itu bareng ada di situ. Terus kalian ke objects. Nah, ini ya, teks, objects, ada tanda apa ya, tanda V kayak gini. Itu kalian klik. Terus ini ada pilihan object dan ada pilihan text from file. Kalian pilih yang text from file. Nah, yang diminta kan ini untuk yang word52.docx. Jadi kita cari filenya. Oke, yang word52 ini kita insert. Jadi kita klik dulu, terus setelah itu kita insert. Terus, bentar, kita tunggu. Oke. Ini ya, the old man and his grandson. Kita cek dulu apakah itu benar teks yang di Word 52. Kita buka Word 52-nya, ini masih Word 53 ya, yang saya aktif untuk dibuka. Nah, ini ya, Word 52, judulnya The Old Man and His Grandson. Ya, sama ya, ini ada 3 paragraf. Ini juga sama, ada 3 paragraf. Oke. Teks 8 selesai, terus setelah itu, selesai. Ya, selesai objektif 5 kita untuk lecture 1. Oke, jadi saya akan menyertakan filenya. Filenya bisa kalian ambil di e-learning ya untuk tugas kalian. Jadi ada Word 51, 52, 53A, dan 53B. Itu kalian kerjakan sesuai instruction-nya, sesuai penjelasan saya tadi. Oke, tadi saya mau mulai videonya di jam 11.01 atau jam 11.00 kayak gitu. Sekarang di laptop saya 11.41. Jadi harusnya kalian mengerjakan sekitar 40 menit. Enggak sekitar 40 menit ya, 40 menit itu nyisa banyak banget. Jadi kalian tinggal mengikuti apa yang saya ajarkan,
Terus nanti kalau kalian udah selesai ngerjain, jangan lupa di-save ya. Di-save, kalian bukanya sesuai file nama kalian ya. Terus setelah itu kalian save, kalau udah selesai, udah deh selesai. Oke, prepare untuk latihan MOS ya. Jadi mulai minggu depan kita akan mulai latihan untuk MOS. Mulai dari text 1, mulai dari objective 1 hingga objective 5. Itu ya, Mas, Mbak sekalian. Oke, selamat mengerjakan. Semoga benar semua seperti yang saya instruksikan tadi. Oke.